Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Partisimen Partogi di channel saya ini. Salam tani, dan pada siang hari ini saya berada di kebun ya guys. Nah, ini kebun saya sudah banyak ditumbuhi alang-alang. Jadi siang hari ini saya rencananya akan membasmi alang-alang itu pelan-pelan ya. Jadi menggunakan metode gabungan, ya saya sebut metode gabungan, yaitu metode manual dan herbisida. Dalam menumpas alang-alang ini saya menggunakan metode campuran ya, metode tebas manual dengan menggunakan herbisida Roundup. Jadi kenapa saya menggunakan metode gabungan? Karena kalau langsung menggunakan herbisida Roundup seperti ini ya, ini sangat tebal ya guys. Nah itu sangat tebal sekali. Kalau kita langsung menggunakan Roundup ya guys, biasanya itu sampai 2 kali ya. Jadi kita terpaksa biasanya 2 kali penggunaan karena rumput-rumput alang-alang ini begitu tebal. Nah, jadi biasanya udah sebulan dia tumbuh lagi ya guys, karena semprotan Roundup kita itu, herbisida itu tidak sampai ke perakaran alang-alang itu. Selain itu untuk juga ini ya, kita menghemat herbisida kita, juga kita mendapatkan hasil yang efektif ya. Juga kalau kita menggunakan terlalu banyak herbisida di kebun kita, dikhawatirkan memiliki pengaruh yang kurang baik terhadap kesuburan tanah ya, karena herbisida dikhawatirkan juga dapat membunuh mikroba-mikroba yang baik yang membuat tanah kita subur. Oleh karena itu ya kita harus bijak ya dalam menggunakan herbisida ini. Memang dalam skala besar mau tidak mau kita memang harus menggunakan herbisida, tapi kita usahakan sedikit mungkin ya. Kita usahakan jangan terlampau banyak kita gunakan. Oleh karena itu saya pribadi saya memilih karena kebunnya juga tidak begitu besar, saya memilih menggunakan metode campuran ya, metode tebas manual. Kemudian dia akan setelah ditebas kira-kira sebulan dia akan tumbuh lagi. Jadi baru kita semprot menggunakan herbisida. Tujuannya kalau dia sudah agak tipis, dia bisa mencapai perakaran-perakaran daripada lalang. Kalau dia masih terlampau tebal lalangnya, kita semprot, memang dia mati, tapi karena akar-akarnya tidak kena, dia nanti lebih cepat untuk tumbuh kembali ya. Jadi kalau dia sampai ke akar-akarnya kena, diperkirakan ya 7-8 bulan lalangnya masih belum tumbuh ya. Yuk guys, kita lihat, simak cara saya. Ya guys, ini arit saya ini ya guys, sudah saya asah, ini tajam sekali. Ini saya mau pakai. Kemudian tak lupa juga tangguh ya guys. Nah, ayo guys, kita berangkat. Nah, kita mulai tebas ya guys. Ya. Nah, ini tanaman tajam nih guys.
Nah, ini lumayan tebal ya, di sini kita harus hati-hati mata kita ya guys. Ini ada tanaman tajam juga ini. Nah, ini dia. Ini dia guys. Nah, ini dia hasil tebasan terhadap alang-alang sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, ini belum saya tebas ya, yang sebelah sini. Nah, itu belum. Nah, ini yang sebelah sini sudah saya tebas. Ini dia tumbuh kembali ya guys. Setelah kita tebas sekitar 1 bulan sudah tumbuh seperti ini. Nah, ini yang akan kita semprot rencananya. Karena dia sudah tipis ya, bisa dilihat itu sudah jarang-jarang kan. Kalau yang di sini masih tebal. Nah, ini masih tebal. Jadi kalau kita langsung gunakan herbisida terhadap yang ini ya bisa juga, cuman nanti ya kita gunakan 2 kali ya herbisidanya. Nah, cuma kalau saya menggunakan metode tebas dulu, jadi diharapkan dia lebih tipis alang-alangnya. Jadi diharapkan nanti kita semprot herbisidanya sampai nanti dia kena sampai ke akar-akarnya. Jadi dia masuk ke dalam daun racunnya, jadi sampai merusak ke akar-akarnya. Kita gunakan yang sistem bukan yang kontak ya. Nah, saya gunakan yang Roundup herbisidanya. Nah, ini dia kelihatan ya guys, tipis alang-alangnya. Cuma ini kelemahannya guys, ya kita harus mengeluarkan tenaga yang ekstra, memperkuat otot tangan kita menggunakan sabit supaya kita mampu menebas ya. Nah, ini yang sudah mati daun-daunnya sebulan lalu. Nah, dia tumbuh lagi. Karena sebenarnya kalau kita lihat alang-alang ini kan dia akarnya enggak ini. Nah, akarnya itu menjalar ya. Nah, akarnya itu menjalar di bawah permukaan tanah. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama air, kemudian yang kedua ini dia guys, herbisida Roundupnya. Saya beli tadi seliter ya. Ini yang 1 liter, kalau di tempat saya ini 125.000. Mungkin di tempat agan-agan berbeda. Kemudian saya pakai sementara karena saya tidak ada semprotan besar, saya pakai yang kecil aja guys, yang 2 liter ini. Kemudian saringan ya, karena ini air di sini air hutan ya, jadi kita saring biar tidak bikin saringan semprotan kita macet. Untuk Roundup ini tutupnya kita pakai yang ini ya. Ini tutupnya di sini. Nah, ini ada cc-nya. Coba kita perhatikan itu. Nah, ini cc-nya, yang ini 30 cc ya, yang ini 40 cc, yang ini 50 cc.
Jadi biasanya kalau untuk alang-alang itu, kalau saya perhatikan di YouTube, rekomendasinya 200 cc atau 4 tutup ini untuk satu tangki semprotan yang 15 atau 16 liter ya, yang besar itu 4 tutup. Jadi karena saya pakai semprotan yang 2 liter, jadi ya kira-kira aja ya, mungkin saya perkirakan ya 30 cc mungkin sudah cukup lah. 30 cc 30 cc di sini ya, itu untuk 2 liter ini ya, mungkin antara 25 cc sampai 30 cc lah ya untuk 2 liter ini. Kita buka dulu. Nah, ini perlu dibolongin ya pakai barang tajam. Ya sudah ya guys. Nah, kita coba tuangkan sebanyak 30 cc ya. Warnanya kuning ya guys, seperti oli. Nah, ini sudah 30 cc. Nah, kita campurkan dengan air ya nanti. Yang botolnya kita tutup dulu guys, supaya takut tumpah. Rugi ya guys, harganya lumayan mahal ya. Kita tuangin dulu aja ya ke wadah ini, ke semprotan ini. Nah, ini lalu kita masukin airnya ya. Ini kita kunci. Wah, agak meluap ini guys. Sebenarnya tidak boleh meluap ya guys, karena ini herbisida yang cukup berbahaya. Untuk saringan sama timba ya guys, usahakan kita khususkan untuk racun herbisida atau racun atau ini ya, atau pupuk, jangan dicampur dengan keperluan rumah tangga ya. Ini kita bedakan, kita taruh di kantong yang berbeda. Hai guys, saya ambil ininya dulu. Saya punya topi ajaib, topi wajib ya. Saya pasang topi Jepang saya. Ini harusnya pakai kacamata juga ya guys. Kacamata ada khusus untuk pertanian itu, tapi saya belum beli, jadi saya hanya pakai ini aja sementara. Sebelumnya semprotannya kita pompa ya guys. Nah, ini sudah siap. Nah, ini alang-alang yang telah saya tebas sekitar sebulan lalu. Nah, ini sekitar rumah guys. Yang di sebelah sini belum ya, ini masih banyak ini. Setelah ini belum saya tebas. Nah, ini aja yang kita fokuskan, sama nanti di belakang mutar ya. Ini sudah, artinya alang-alang ini sudah tipis, jadi kita harapkan herbisida ini mampu mencapai akar-akar alang-alang tersebut.
semprotkan merata dan sprinkle-nya kecil ya guys, supaya dia kayak ngembun gitu ya. Nah, ini usahakan jangan melawan arah angin ya guys. Nah, ini tadi area yang telah kita semprot, baru sedikit ya, untuk sampel aja guys ya. Saya contohkan, diharapkan nanti ya semingguan atau 2 minggu rumput-rumputnya sudah mulai layu mati ya. Ini kalau penggunaan Roundup memang agak lama, sistemnya agak berbeda sama herbisida kontak ya. Ya sistemnya apa ya, istilahnya sistemik, masuk ke dalam akar-akar lalang-lalang itu. Kalau sempat lagi mungkin sebulan depan saya akan coba buat videonya hasil daripada herbisida Roundup dengan sistem tebas manual untuk tahap pertama. Tahap keduanya baru herbisida ya. Ya semoga aja nanti sempat ya. Kadang-kadang juga lupa ya guys. Nah kalau kita udah di kebun itu kita fokus pada kerjaan, agak susah untuk konten. Ya guys, demikian aktivitas saya pada hari ini. Aduh, lumayan ini ya guys. Buka dulu. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan yang telah support, yang telah mampir ke channel saya. Dan jangan lupa ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau videonya berguna, silahkan like atau share ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam tani.